Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bucek di Kidung Sunyi. Sedikit informasi bahwa gua dan tim kemarin itu udah musyawarah untuk mengganti nama channel yang awalnya Sobat Horor 02. Sekarang kita mengganti nama channel itu menjadi Kidung Sunyi. Karena apa? Karena nama channel Sobat Horor itu udah banyak yang make. Akhirnya kita sepakat untuk mengganti channel ini menjadi channel Kidung Sunyi. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi. Kali ini gua akan membawakan sebuah cerita, yaitu pengalaman salah satu teman kita, yaitu Dani. Jadi si Dani ini dia tuh tinggal di salah satu perkampungan yang ada di Kabupaten Kuningan. Jadi ingat ya sob, semua nama tempat di podcast ini semuanya gua samarin sesuai permintaan yang punya cerita. Jadi si Dani ini dia itu tinggal di perkampungan di pelosok yang ada di Kabupaten Kuningan. Saking pelosoknya itu kampung si Dani, itu kampungnya sampai dilingkar oleh alam. Ada sawah yang membentang luas, terus ada perbukitan, ada sungai, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keadaan seperti itu, kampungnya si Dani itu cukup menyeramkan sob. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini terus sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Kidung Sunyi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Gas! Di sekitaran tahun 2005, Dani ini duduk di bangku SMP, tepatnya kelas 2 sob. Ya seperti biasa, aktivitas sehari-hari sebagai siswa itu kan ya bangun pagi, berangkat sekolah, terus proses belajar mengajar, pulang sekolah lagi, datang malam tidur, bangun lagi, berangkat sekolah lagi, terus setiap hari itu seperti itu. Nah, datanglah pada suatu hari, tepatnya hari Minggu. Si Dani ini lagi bersekolah nih. Ya kan, ya mungkin kalian juga sama lah pengalaman sama kayak gua. Di zaman-zaman itu belum ada gadget. Jadi kalau datang libur sekolah nih, kita tuh pasti mantengin televisi, nonton film kartun, ya kan. Nah, si Dani pun sama. Si Dani waktu datang hari libur itu pasti mantengin televisi dari jam setengah 6 pagi bablas sampai ke waktu zuhur, itu pasti penuh dengan film-film kartun. Nah, si Dani pun sama sob. Dia tuh lagi nonton TV di hari Minggu nih, ya kan, lagi asik-asiknya nonton TV, film kartun. Tiba-tiba sob, di luar rame, gaduh, seperti banyak orang. Nah, si Dani itu penasaran, dia tengoklah keluar lewat jendela, dan bener aja sob, itu di depan rumah dia itu banyak orang, laki-laki dewasa, seperti kayak membawa seorang wanita yang mungkin kayak dipangku lah, diangkat gitu kan, diangkat. Dan itu orang yang lagi diangkat, seorang wanita itu sambil berontak-berontak. Akhirnya rasa penasaran si Dani itu makin besar, makin memuncak. Akhirnya dia putuskan untuk keluar rumah, untuk melihat apa sih yang terjadi gitu kan. Nah, dia keluar rumah, dia ikut ke rombongan itu. Dia tanyalah ke salah satu orang yang ada di sana. "Mang, ada apaan sih? Kok rame-rame kayak gini?" Itu dan Biam kesurupan. Tadi di sawah dia tiba-tiba jatuh, terus tiba-tiba ketawa sendiri. Akhirnya dia tuh ikutin lah, lagi ngangkat Biam menuju ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya Biam, itu Biam langsung dibawa ke dalam rumah, terus ditidurin di atas tikar, tapi nggak dilepasin. Itu Biam yang sedang ditidurin di atas tikar itu sambil dipegangin sama 6 orang laki-laki dewasa. Tapi anehnya, lu bayangin sob, 6 orang laki-laki dewasa megangin 1 orang perempuan. Itu Biam itu umurnya tuh mungkin adalah di sekitaran 50 tahunan. Nah, 6 orang laki-laki dewasa megangin 1 orang wanita yang umurnya udah ya cukup tua lah. Itu masih kewalahan, tapi untungnya nggak sampai lepas, ya kan, nggak sampai lepas. Nah, Biam itu sambil berontak-berontak. Nah, Biam sambil berontak-berontak, dia tuh sambil ngomong apa? Ngomongnya kayak gini, lepasin, kalian jangan ikut campur, ini urusan saya sama dia. Tapi yang aneh sob, itu suara yang keluar dari mulutnya Biam itu bukan suara Biam, atau mungkin bukan suara seorang wanita. Itu suara yang keluar dari mulut Biam itu lebih ke suara seorang laki-laki, tapi agak serak dan berat. Mungkin lu pernah dengar orang-orang bikin video yang pakai backsound suara genderuwo, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, akhirnya dengan Biam terus berontak. Nah, setelah itu nggak lama kemudian datanglah seseorang dari luar masuk ke dalam rumah Biam sambil uluk salam, "Assalamualaikum." Nah, ternyata sob, yang datang itu adalah Ustadz Jamal.
Nah, Ustadz Jamal ini adalah seorang ustadz yang mungkin bisa dibilang emang sudah terbiasa lah menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya Ustadz Jamal masuk ke dalam rumah Bi'am. Nah, sampailah Ustadz Jamal di samping Bi'am, tapi itu Ustadz Jamal, beliau nggak langsung duduk. Dia tuh berdiri dulu, berdiri sambil menunjuk ke arah Bi'am, sambil kumat kamit. Entah apa yang beliau baca, sambil menatap ke arah Bi'am. Nah, ketika Ustadz Jamal lagi kumat kamit sambil berdiri, itu Bi'am yang awalnya berontak sambil teriak-teriak, itu tiba-tiba hening, diam, nggak ada suara. Nah, akhirnya nggak lama kemudian Ustadz Jamal duduklah di samping Bi'am. Nah, setelah Ustadz Jamal duduk, beliau duduk di samping Bi'am sambil megangin ubun-ubunnya. Beliau terus kumat kamit. Dan alhamdulillah nggak lama kemudian itu Bi'am pingsan, sob. Tertidur, nggak ada perlawanan lagi. Nah, setelah semuanya kondusif, sob, itu Ustadz Jamal keluarlah dari rumah ke warga yang lain. Akhirnya adalah salah seorang warga yang berani bertanya kepada Ustadz Jamal tentang perihal yang terjadi pada Bi'am. Ternyata, sob, kata Ustadz Jamal, yang merasuki tubuhnya Bi'am itu adalah sosok penunggu pohon beringin yang ada di pinggir kali dekat sawahnya Bi'am. Jadi kampungnya si Dani ini itu emang pokoknya jauh dari perkotaan, pokoknya dilingkar oleh alam, sehingga di ujung sawah itu ada aliran sungai yang cukup besar. Terus di pinggir kalinya itu adalah pohon beringin yang cukup besar. Nah, isunya yang gua dengar ya, isunya itu pohon beringin itu yang nunggu itu ada sosok buto hijau, sob. Ya pantes tadi Bi'am waktu kesurupan itu suara yang keluar dari mulut Bi'am itu bukan suara Bi'am. Yang keluar suara seperti suara laki-laki, tapi serak dan berat. Nah, akhirnya setelah semuanya kondusif, terus Bi'am udah bisa bangun, ini si Dani. Nah, si Dani ya orang udah beres kan, apalagi yang mau ingin dia ketahui kan. Akhirnya dia pulang ke rumah buat lanjutin nonton film kartunnya, sob. Nah, dia jalanlah ke rumah. Tapi sebelum dia sampai ke rumah nih, dia lihat di depan rumahnya itu udah ada uaknya, saudaranya nih. Nah, yaitu Wahaji. Sebut aja namanya Wahaji Rohman ya. Nah, ketika Dani lihat uaknya lagi nongkrong di depan rumah, itu beliau langsung sapa. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Dan, dari mana lu? Akhirnya Dani jawab dong bahwa dia tuh habis dari rumah Bi'am yang udah kesurupan. Nah, Wahaji sontak kaget dong mendengar pernyataan Dani bahwa Bi'am baru saja kesurupan, ya kan? Nah, Wahaji nanya nih, terus sekarang gimana keadaan Bi'am? Ya alhamdulillah Wahaji, sekarang udah sembuh, dan yang masuk ke dalam tubuhnya Bi'am sekarang udah pergi. Emang sosok apa yang masuk ke tubuhnya Bi'am? Kata Ustadz Jamal sih buto ijo penunggu pohon beringin yang ada di pinggir kali. Oh ya Wahaji tahu, katanya. Lu pengen tahu nggak? Wahaji juga pernah nih punya pengalaman diganggu oleh siluman anjing yang ada di dekat pohon beringin itu. Wahaji itu emang udah lama dia tuh bergelut di dunia spiritual. Jadi hal-hal seperti itu emang udah nggak aneh buat Wahaji kan. Bahkan Wahaji sendiri itu punya pengalaman horor, sob. Punya pengalaman diganggu oleh sosok penunggu batu yang ada di pinggir kali, sampingnya pohon beringin yang ada di tempat yang tadi gua bilang. Jadi di sungai ini itu ada pohon beringin, ya kan, ini pohon beringin, ini sungai. Nah, di sini ada batu besar. Jadi berseberangan itu ada batu yang lumayan besar lah. Mungkin nanti kita minta ke Dani untuk, kalau diizinin ya, nanti kita minta ke Dani fotoin itu batu. Mendengar ucapan si Dani bahwa Bi'am udah kesurupan, dia tuh nggak kaget, sob. Karena apa? Karena Wahaji pun punya pengalaman. Akhirnya si Dani pun penasaran nih, pengen tahu pengalaman apa yang pernah dialami oleh Wahaji di tempat itu, di tempat yang ada batu gede itu di samping pohon beringin. Jadi gini, sob, Wahaji itu emang seorang perantau yang mencari rezekinya itu emang di luar Kuningan, yaitu Jakarta. Jadi dia tuh pulang ke Kuningan itu jarang, mungkin bisa dibilang 4 bulan sekali atau mungkin 5 bulan sekali lah. Ada satu waktu di mana Wahaji ketika mau berangkat ke Jakarta itu beliau tuh melihat sesuatu yang bikin
beliau tuh nggak bisa melupakannya. Nah, jadi pada waktu itu Wah Haji mau berangkat nih ke Jakarta jam 2 malam. Jadi kalau dari rumah Wah Haji mau ke jalan raya untuk nungguin bus, itu pasti rutenya tuh pasti harus melewati pohon beringin yang tadi sama batu besar yang tadi yang gua bilang itu ada di pinggiran sungai. Nah, Wah Haji ketika melintas ke tempat itu sob, dia melihat ada satu ekor anjing, ada satu ekor anjing keluar dari batu besar itu. Anjingnya awalnya itu seperti anjing biasa lah, cuman yang bikin Wah Haji heran itu warnanya hitam pekat. Semua bulunya tuh semuanya warna hitam. Dan yang kedua yang bikin Wah Haji merinding itu adalah cara anjing itu berjalan. Nah, ketika Wah Haji mau mulai melintas, itu datanglah, itu muncul satu ekor anjing dari batu itu. Dikira cuma satu ekor, ternyata ada lagi. Setelah keluar satu ekor anjing, keluar lagi satu, terus dihitung ada 7 ekor. Ada 7 ekor anjing dengan warna bulu yang sama, dengan postur tubuh yang sama. Jadi gini postur tubuhnya. Kalau anjing biasa itu kan panjang kakinya tuh keempat-empat itu kan sama tingginya. Kalau yang ini enggak. Ini aneh. Kaki yang 2 bagian depan itu pendek, tapi yang kaki bagian belakang itu panjang. Jadi cara jalan itu anjing itu kayak nungging. Semua ketujuh-tujuhnya itu anjing itu semuanya sama. Kalau jalan itu pasti nungging. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu anjing udah keluar semua 7 ekor. Wah Haji ikutin. Dia tuh pengen tahu. Pokoknya Wah Haji itu emang udah terbiasa sama hal-hal gaib. Dia tuh nggak ada rasa takutnya. Yang ada dia penasaran. Akhirnya apa? Beliau ikutin itu ketujuh anjing mau kemana perginya, terus diikutin. Nah, sampailah di satu tempat yaitu kebun bambu. Nah, di situ adalah sebelum sampai ke jalan raya itu ada kebun bambu. Nah, ketujuh ekor anjing itu berhenti di sana, belok ke bambu, dan setelah belok ke bambu semuanya menghilang entah kemana. Nah, itulah pengalaman Wah Haji. Nah, setelah mendengar pengalaman Wah Haji seperti itu, Dani akhirnya pamit untuk masuk ke dalam. Buat nerusin nonton film kartun sob. Singkat cerita, malam pun tiba. Dani selesai sholat isya. Dani nongkrong di luar. Nah, lagi nongkrong di luar, ini si Dani tiba-tiba ada nih 2 orang sahabatnya, yaitu Ono dan Kurnia. Si Ono dan Kurnia nih yang main ke rumah Dani. Akhirnya dipanggil lah sama si Dani nih. "No, Kur, main sini, kita ngobrol." Akhirnya 2 anak ini nih, 2 temannya Dani itu main ke rumah si Dani. Ngobrol seperti biasa obrolan anak muda kan, anak-anak SMP seperti apa, ngobrol kesana kemari, ngalor ngidul dan lain sebagainya. Tapi nih, nggak lama kemudian tiba-tiba lagi asik-asik yang ngobrol si Dani, Ono sama si Kurnia. Tiba-tiba nih si Kurnia itu melihat sesuatu tuh, bilang kayak gini, "Ada nih, coba lihat dah, kok itu kan seperti ada orang yang lagi bakar-bakar ya." Sontak Ono dan Dani itu langsung menengok ke arah yang dimaksud oleh si Kurnia. Emang bener, ada api kecil nempel ke tanah, nggak terbang, nempel ke tanah. Ya dikira si Dani mungkin itu ada warga yang lagi bakar sampah atau apa gitu kan. Nah, mungkin ya udahlah Kur, mungkin itu warga yang lagi bakar sampah mungkin gitu kan. Nah, nggak ada rasa aneh, nggak ada rasa takut, dan nggak ada yang mencurigakan. Akhirnya mereka tuh bertiga ngobrol lagi. Nggak lama kemudian tiba-tiba si Kurnia ngomong kayak gini, "Ada nih, coba lihat dah, kok itu apinya makin besar ya?" Sontak Dani dan Ono itu nengok lagi ke arah yang dimaksud oleh si Kurnia. Dan benar saja sob, itu api yang awalnya kecil dan yang dikira itu adalah api hasil dari pembakaran sampah warga tiba-tiba membesar. Dan membesarnya pun nggak normal. Itu kayak gimana ya, kalau api hasil dibakar oleh manusia itu kan kalau membesar itu kan bertahap besar gitu. Ini mah enggak sob. Jadi api itu besarnya itu nggak normal. Jadi dari kecil blek besar jadilah bola api sob. Dan itu keadaannya bola api itu nggak nempel ke tanah tapi ngambang. Pokoknya nggak nempel ke tanah, ngambang. Dia tuh terbang melayang di atas tanah.
Akhirnya melihat kejadian tersebut, itu Dani, Ono, dan Kurnia. Nah, si Dani nih masuk ke dalam, mengunci pintu, terus masuk ke dalam kamar, langsung kerubungan pakai selimut. Takutnya apa? Takutnya itu sosok yang tadi bola api itu, takutnya ikut masuk ke dalam rumah. Dan Dani pun nggak berani untuk ngintip dari jendela untuk melihat, untuk memastikan itu makhluk masih ada atau enggak. Dia tuh nggak berani. Pokoknya langsung kerubungan pakai selimut, langsung tidur. Dan alhamdulillah kejadian itu pun nggak berlanjut, cuman sebatas nampakin wujud bola api doang. Ya mungkin yang lebih kita kenal Banaspati mungkin seperti singkat waktu, pagi pun tiba nih. Pagi pun tiba, datang hari Senin, nggak ada kejadian apa-apa. Datang hari Selasa, nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya tiba nih di hari Kamis. Nah, di hari Kamis itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh si Dani. Nah, ternyata sob, ekstrakurikuler itu akan mengadakan suatu pelantikan yang akan digelar nanti hari Sabtu malam Minggu. Jadi semua anggota yang ikut itu ekstrakurikuler itu diwajibkan untuk ikut dan menginap 1 malam di sekolah. Nah, akhirnya Dani sebagai anggota ya mau nggak mau dia tuh harus ikutan. Singkat waktu di sore hari Sabtu itu Dani mulai berangkat ke sekolah untuk ikutin pelantikan. Tepatnya jam 3 lah sebelum asar itu dia udah berangkat ke sekolah. Nah, sesampai di sekolah itu udah banyak anggota yang lain, peserta yang lain itu udah pada kumpul. Akhirnya oleh panitia jadi tempat tidur untuk laki-laki dan wanita itu dipisah. Nah, akhirnya si Dani menujulah ruangan yang sudah disiapkan oleh panitia untuk tidur peserta laki-laki. Dia datang ke sana, simpan tas dan ikut nimbrung ke peserta yang lain. Itu belum ada kegiatan apa-apa, masih pada ngobrol biasa, ngumpul biasa gitu kan. Jadi sebelum maghrib itu ada satu barang yang Dani lupa nggak bawa, yang mengharuskan dia untuk membelinya. Akhirnya sebelum adzan maghrib berkumandang itu si Dani pergi ke warung untuk membeli barang tersebut. Nah, ketika si Dani lagi di perjalanan mau ke warung nih, adzan maghrib berkumandang, ya kan? Nah, si Dani kan harus bergegas nih. Takutnya apa? Takutnya ketinggalan sholat berjamaah maghrib. Nah, setelah barang itu dibeli, dia kembali ke sekolah. Tapi nggak langsung ke musola. Dia tuh pergi dulu ke tempat dia nyimpen tas untuk menyimpan barang yang dia beli. Nah, tapi yang aneh sob, ketika itu kan udah masuk waktu maghrib ya, otomatis semua peserta itu udah ke musola semua. Akhirnya dia masuk ke dalam kelas yang ada tasnya dia nih, itu sendirian, bener-bener sepi, pure sepi, nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya dia simpen barang yang dia beli ke tasnya dia, itu belum ada apa-apa, pokoknya belum ada apa-apa. Pas dia balik badan sob, itu di pintu keluar, pintu satu-satunya yang harus dia lalui, itu ada sosok putih berdiri dengan kain kapan yang membungkus badannya. Lu tahulah itu sosok apa? Lu tahulah itu sosok apaan sob? Pocong. Lu lihat, si Dani lihat itu pocong berdiri di tengah-tengah pintu. Gimana dia nggak kaget? Dia kan bingung, nih gua harus keluar lewat mana nih? Akhirnya apa? Akhirnya dia beranikan berjalan mengendap-endap diam-diam, dan setelah dekat sama pintu dia langsung lari sekuat tenaga menuju ke musola. Dan untungnya itu sosok nggak ngikutin, nggak nengok, nggak apa. Pokoknya pas si Dani lewat itu pocong cuma diam doang, nggak ada pergerakan apapun, nggak ada nengok, nggak ada ngikutin ke musola. Pokoknya dia lari sampai ke musola. Itu pas dia tengok ke belakang itu udah nggak ada. Akhirnya apa? Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa nih. Nah, pas si Dani pas nyampe ke musola, dia langsung ambil wudhu, terus siap-siap buat sholat maghrib. Selesai sholat maghrib itu adalah kegiatan seperti semua anggota diharuskan membaca Al-Quran lah atau apa dan lain sebagainya. Itu Dani nggak berani bercerita kepada teman-temannya apa yang dia lihat tadi sebelum maghrib. Nah, datang waktu Isya berjamaah. Setelah sholat Isya, semua anggota peserta itu diharuskan untuk makan malam dulu. Makan malam. Setelah makan malam itu semua peserta dikumpulkanlah di lapangan basket. Ternyata sob, malam itu ada kegiatan yaitu jurit malam. Nah, yang mengharuskan semua peserta pelantikan harus mengikutinya.
Ya Dani ya biasa aja. Karena apa? Karena semua yang ada, yang bakal terjadi di acara jurit malam itu semuanya pasti hasil rekayasa panitia pelantikan lah. Jadi dia nggak ada rasa takut sedikit pun. Nah akhirnya pas selesai semua anggota diberi pengarahan oleh panitia, akhirnya dibentuk tim lah. Dibentuk tim yang satu timnya itu kalau nggak salah kata Dani mungkin sampai lah 7 orang. Nah Dani itu kebagian rombongan paling pertama sob, paling pertama untuk berangkat mengikuti jurit malam. Nah akhirnya berangkatlah Dani dan rombongan untuk mengikuti jurit. Terus berjalan, ada pos 1, terus ada materi, ada itu, ada ini, terus berjalan lagi ke pos 2. Sampailah pada akhirnya si Dani dan rombongan itu harus melewati area pemakaman umum. Tiba-tiba sob, si Dani mendengar sesuatu. Suara kunti tertawa. Suara kuntilanak. Lu bayangin, anak-anak SMP yang lagi jurit malam, gelap, malam-malam, cuma 7 anak. Ternyata nggak Sedani doang yang mendengar, itu semua anggota yang 6 teman-temannya Sedani itu semuanya mendengar. Yang pada akhirnya dengan keadaan seperti itu semua temannya Sedani termasuk si Dani itu pada lari. Untungnya nggak nyebar, untungnya nggak pisah, semuanya tuh berlari satu arah menuju ke sekolah. Nah akhirnya setelah si rombongan Sedani sampai ke pos terakhir yaitu di depan gerbang sekolah, mungkin panitia melihat nih raut wajah Dani dan rombongan kayak yang kelelahan, mungkin yang kayak ketakutan. Nanya lah salah satu panitia, lu kalian kenapa kok kayak ketakutan? Ya jelaskanlah sama si Dani seperti ini seperti itu. Akhirnya sampailah Dani ke pos terakhir yaitu di gerbang sekolah. Nah Dani dan teman-teman itu nggak berani lah, pokoknya mereka tuh bertujuh itu nggak ada yang berani untuk menceritakan apa yang mereka alami di area pemakaman umum. Karena apa? Karena takutnya takut chaos, takut semuanya pada takut gitu kan, takutnya merusak acara atau merusak kegiatan. Akhirnya setelah semuanya beres, acara jurit malam selesai, semua peserta itu diwajibkan untuk tidur malam. Nah pas mau tidur, ini ada lagi yang aneh nih. Pas mau tidur, di kelas tempat para wanita tidur, itu ada suara kayak yang didengar oleh Dani dan kawan-kawan tadi. Yes, suara kuntilanak lagi. Nah, tapi sekarang kayak berasal dari kelas yang dipakai tempat tidur oleh para wanita nih. Dan akhirnya si Dani mendengar suara itu, dia ketakutan lah. Nah, setelah kejadian Dani dan teman-temannya mendengar suara kunti tertawa, alhamdulillahnya nggak ada kejadian yang aneh lagi. Semuanya berjalan mulus, semua anggota dipersilakan untuk tidur malam. Terus setelah pagi datang menjelang dibangunkan untuk sholat subuh, untuk sarapan dan lain sebagainya, dan acara pun selesai.